Hai teman-teman, saya Heni Syalagan. Saya akan mempresentasikan yaitu pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Dalam membedakan jenis pengangguran ini, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu yang pertama berdasarkan sumber atau penyebabnya, dan yang kedua adalah berdasarkan ciri pengangguran tersebut. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Menurut yang saya baca di sini, berdasarkan penyebabnya ada namanya pengangguran normal atau friksional. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh pekerjaan tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi di pengangguran normal atau friksional ini sebenarnya mereka tidak ingin menjadi seorang pengangguran. Mereka juga ingin bekerja tetapi mereka ingin pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, pengangguran siklikal. Kemerosotan agregat menyebabkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaan, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran tersebut dinamakan dengan pengangguran siklikal. Jadi kalau misalnya di suatu perusahaan itu, pengangguran siklikal ini terjadi karena contoh perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, jadi akan lebih, jika perusahaan itu tutup, akan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi pengangguran. Yang selanjutnya, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan karena adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Kita tahu pada zaman sekarang ini banyak sekali penemuan-penemuan atau teknologi-teknologi terbaru yang mungkin bisa menggantikan jasa manusia dengan jasa-jasa barang-barang yang terbaru tersebut. Contohnya kayak mesin-mesin. Jadi kayak tenaga manusia itu diganti oleh mesin-mesin penemuan terbaru. Dan selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang selanjutnya, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama terjadi pada sektor jasa dan pertanian. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyaknya faktor. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama pada sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyedap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Jadi kalau pengangguran bermusim ini itu kayak contoh musim ya, di sini dikatakan musimnya itu musim hujan, penyedap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan mereka akan menganggur. Selanjutnya, setengah menganggur. Di negara berkembang, penghijraan atau migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan selanjutnya kita akan membahas beberapa tujuan pemerintah. Mengapa pengangguran perlu diatasi? Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran didorong oleh tujuan bersifat ekonomi dan tujuan sosial dan politik. Tujuan bersifat ekonomi contohnya menyediakan lowongan pekerjaan dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Tujuan bersifat sosial dan politik yang contohnya meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan harga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan, dan yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Selanjutnya, tentang inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Contoh, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.
Dan selanjutnya, inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tinggi pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, maka mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjaannya. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya, inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3%. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan mengalahkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Dan yang selanjutnya, hiperinflasi. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk bagi kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut kepada individu atau masyarakat. Yang pertama adalah inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Dalam menerapkan kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan 3 bentuk tindakan, yaitu mengubah pengeluaran pemerintahan saja, yang selanjutnya mengubah pajak saja, dan mengubah pengeluaran pajak dan perintah secara serentak. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini hanya haruslah menyesuaikan kegiatan ekonominya dengan mengatasi masalah yang dihadapi. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengangguran pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai berikut: kenaikan inflasi, kenaikan pengeluaran pemerintahan, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dilakukan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran pada hakikatnya merupakan kebijakan pemerintahan untuk mempengaruhi magnitud dan berbagai komponen pengeluaran dan pemerintahan agregat. Sedangkan kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah pemerintahan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran agregat. Dari suatu analisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan segi penawaran sangat efektif untuk mengatasi pengangguran. Di samping memindahkan AS juga dapat memindahkan AD. Dan pada masa yang sama tingkat harga dapat distabilkan, pertumbuhan ekonomi juga lebih pesat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini yaitu untuk mengatasi pengangguran, kebijakan fiskal yang kita lakukan adalah mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Untuk kebijakan moneter, menambah penawaran uang, menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisien administrasi pemerintah, memberi subsidi, dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan fiskal, menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilitaskan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penerapan harga, mengalahkan pertambahan produksi, dan mengalahkan perkembangan teknologi. Jadi,
Sekian persentase yang saya bawakan.